Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel itu Pak Sapi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan gembira ria. Karena apapun hasilnya kita harus tetap gembira. Dengan senyum, dengan tawa kita bisa awet muda, bisa menyehatkan badan, merelaksasikan tubuh dengan tawa. Nah, hari ini Kamis 9 Maret 2023 baru saja berlangsung putaran kedua Liga Champions 16 besar di bagian sebelah kiri lah. Gue bilang bagian sebelah kiri karena bagian sebelah kanannya nanti minggu depan. Selamat buat tim-tim yang lolos. Chelsea ini lolos tiba-tiba di saat di Liga Inggris lagi merosot. Dia menang berhadapan dengan Dortmund, ini bisa jadi juara nih. Takutnya nih Chelsea di aneh-aneh di Liga Inggris tiba-tiba juara lagi. Milan, selamat buat Milan. Dan buat Bayern Munchen selamat juga karena sudah sepantasnya, sudah selayaknya menyingkirkan klub setolol Paris Saint-Germain. Nah, ini kita bakal bahas Paris Saint-Germain dan Munchen ya. Kedua tim yang beda mental, yang sebenarnya beda kasta kalau bermain di Liga Champions. Nah, jadi mungkin harusnya ada kata yang layak, yang pantas selain Paris Saint-Germain tersingkir karena kalah ya. Karena tidak pantas berada main di Liga Champions. Karena tidak sepatutnya main di Liga Champions nih, klub tolol kayak gini nih ya. Kita bahas Paris Saint-Germain dan Munchen di luar dulu. Secara selain pertandingan, Paris Saint-Germain menurut gue ini kan klub ibu kota dengan pendanaan yang luar biasa, ada owner-owner yang kaya gitu. Nah, gue masih nggak setuju sampai sekarang kalau dibilang Paris Saint-Germain adalah klub dengan bertabur bintang. Sekarang lu sebutin siapa pemain di Paris Saint-Germain yang bintang? Siapa? Di per lini itu ya sebenarnya nggak terlalu. Di belakangnya oke lah kiper Donnarumma, lu bisa bergantung apa sih sama kiper ya. Bahkan di back aja ini gue cuman bilang ada Ramos doang di situ. Marquinhos mah level keberapa ya anjing Marquinhos? Ya Hakimi juga main kayaknya lebih keren di Maroko sih mainnya. Sama Mendes lah oke lah. Ya ini pemain yang speednya ada, cuma passing-passingnya perlu dilatih lagi. Jadi berporos di Ramos. Itu kalau nggak ada Ramos 10-0 tuh jadi. Nah di tengah limbah semua Paris Saint-Germain. Ya limbah semua. Siapa situ? Dia main semalam Verratti sama Vitinha yang tipenya sama, muter-muter kayak Beyblade. Pemain bola kayak Beyblade, muter-muter, dan 2 gol Bayern dihasilkan dari lepasnya bola dari Verratti. Nah, Fabian Ruiz itu siapa anjing? Lu kalau nggak ngulik-ngulik banget La Liga, lu nggak tahu Fabian Ruiz pemain bola walaupun dia pernah pindah ke Serie A, tapi ya siapa dia? Ya ampun. Aneh-aneh banget Paris Saint-Germain. Nah di depan doang paling Messi sama Mbappe. Karena Messi gergetan dia main balik ke tengah ya. Tapi itulah pemain bintang. Messi pernah bilang juga ya kayak di Argentina, ya udah ini Argentina kalau menang kita rayakan bareng-bareng, kalau kalah tenang aja yang disalahin gua gitu ya. Emang segede itu Messi. Jadi ini media-media pasti menyorot Messi. Padahal ada Mbappe, ada Ramos gitu kan. Ya Mbappe juga main terus karena Marquinhos cedera, Mbappe jadi kapten. Kita bahas sedikit Paris Saint-Germain nih, gue gregetan gini. Lu kan klub banyak duit, klub ibu kota, punya owner kaya gitu, powernya gede istilahnya. Gue sih ya ketimbang ngambil-ngambilin pemain lain, terus sistemnya nggak masuk, malah bikin drop pemain-pemain tersebut gitu. Gue kayaknya bakal local pride deh kalau gue jadi yang memanage Paris Saint-Germain gitu. Karena gini, pertama pemain Prancis itu jago-jago. Kenapa lu nggak banyakin pemain Prancis? Atau pelatih Prancis Zidane itu ya bagus lah ya, terbukti. Walaupun memang waktu itu Madrid lagi prime, ada Zidane-nya, jadi menang-menang terus, Liga Champions terus. Nah, kenapa nggak local pride aja nih? Ya, lu gedein nama Prancisnya. Ya mungkin lu ngambil Ramos, ngambil Messi gitu biar ngasih power, gue bisa beli pemain-pemain gede, pemain-pemain bintang. Tapi gue sih mending lebih kayak ambilin pelatih Zidane. Dulu Pogba masih bagus, Griezmann masih bagus, banyak kok. Pavard lu ambil lagi, Upamecano lagi bagus main.
lu gedein aja Prancisnya itu. Jadi kelihatan lokalnya, kelihatan khasnya. Ini kan khasnya Paris Saint-Germain tolol sekarang. Kenapa nggak gitu? Nah, kalau dibilang Paris Saint-Germain bertabur bintang, siapa bintangnya? Itu yang gue bilang, Ramos di sini, tengah nggak ada Messi, Neymar, Mbappe. Neymar udah habis lah ya gara-gara cedera. Mbappe semasa prime-nya Mbappe dan Messi ya, kalau tengahnya yang main anjing nggak bakal bisa menang, nggak bakal bisa dapat peluang, nggak bakal bisa dapat gol, nggak. Nah, squad B-nya itu, aduh gila ya. Lu juga disuruh sebutin nggak bakal tahu siapa squad B-nya ya. Ada pemain Prancis yang ya sebenarnya bisa sih jadi bibit-bibit bagus, cuma kita nggak kenal dia siapa. Nah, itu Paris Saint-Germain yang gue sayangkan kenapa dia nggak local pride, karena pemain Prancis sebenarnya banyak yang bagus. Lu lebih memilih ngambilin ini itu buat tunjukin power. Nah, coba kita lihat Bayern Munchen. Ini Bayern Munchen nih ngasih tahu Jerman banget ya. Muller pernah bilang kenapa kita nggak ada pemain yang dapat banyak Ballon d'Or, penghargaan terbaik, tapi kita punya berapa? 4 bintang Piala Dunia kayak gitu. Nah, ini diterapkan sampai ke Bayern Munchen. Bayern Munchen nggak ada yang sampai mungkin sampai Messi gitu, sampai yang Mbappe, sampai yang saat itu Neymar gitu, nggak ada. Dia mungkin ada di tier kedua, di yang lapis kedua setelah pemain-pemain yang bagus banget. Tapi semuanya rata. Siapa pemain Jerman terakhir yang dapat Ballon d'Or? Coba, gue cuma inget siapa ya? Paling Beckenbauer, itu gue juga gak pernah nonton, udah lama banget. Paling FIFA Best Player Lewandowski waktu masih di Bayern, ya segitulah. Ya Lewandowski juga striker nomor 9 banget. Itu yang Jerman banget. Dia nggak ada satu pemain yang menonjol, tapi semua rata. Dan ratanya gila. Lu bayangin nih squad Munchen yang sekarang ya. Ya dulu juga parah. Kiper aja ya, kiper itu Sommer sama Neuer udah agak susah main lah. Tapi gila gini dulu But sama si Neuer kayak gitu. Terus ya ganti-gantian kiper bagus semua. Back buset. Ini yang lagi kuat-kuatnya lah ya, masih muda lagi panas-panasnya. Upamecano The Light gitu kan, lapis keduanya juga bagus. Kiri kanannya. Coba Pavard, Cancelo, Mazraoui itu yang Maroko. Sebelah kiri mungkin kalau Alphonso Davies, belakangnya lagi ya Cancelo bisa masuk ke situ. Ini wah kacau banget Munchen, kacau banget. Ya tengah banyak. Dia Munchen ini udah punya pakem pasti yaitu 4-2-3-1 karena benar-benar ketika dalam serangan dia membutuhkan gelandang yang fisik. Dia pakai double pivot yang siap turun, yang siap ngetebas-tebas pemain lawan, yang siap nyerang juga. Makanya dia punya Kimmich dan Goretzka di situ. Muller ya udahlah senior aja di situ Muller. Nah, ini depannya lu bayangin nih, Musiala, cadangannya Mane. Itu ganti-gantian juga, enggak sih Musiala lebih sering main. Mane, Musiala. Ya, Musiala mati bisa masukin Mane. Kalau pusing lagi masukin Mane nggak bisa, masukin Gnabry. Gila gak lu Munchen. Sebelah kanan Koeman. Kalau Koeman lagi pusing, masuk tadi Sané. Larinya masih lebih kenceng. Ya kadang Gnabry pindah ke situ. Gila. Ya depannya aja nih Choupo-Moting, walaupun sesampai-sampai Choupo-Moting golin juga kan kalau sistemnya bagus gitu. Jadi dia bermain udah sistemnya kelihatan, dia bermain udah jadi gitu pakemnya. Fisik, lari, sprint, press, cetak gol udah kelihatan. Munchen udah kelihatan kayak gitu. Jadi ya Munchen kalau nggak aneh-aneh harusnya bisa sih menang ya. Kalau nggak ketemu Madrid nih, pawangi Munchen Madrid nih biasanya nih gitu. Nah, itu yang terjadi. Tapi wah ini kita bahas mulai langsung ke pertandingan. Memang pakemnya Munchen adalah 4-2-3-1. Tapi ketika Musiala ditaruh kiri, itu harusnya Galtier udah mikir Musiala bakal inverted, bakal masuk ke tengah,
dan sisi kiri bakal dieksploitasi sama Alphonso Davies. Menurut gue back kiri terbaik, back kiri favorit gue, Alphonso Davies. Ya, maju terus sampai Achraf Hakimi pusing. Kecuali di sebelah kanan ya mungkin back kanannya itu cuma inverted ke tengah bantu-bantu karena si Coman itu main wide banget. Itu bahkan malah dia ketutup sama Mendes 2 lawan 1 di situ. Di tengah udah mati semati-matinya. Itu ada Goretzka, Kimmich yang ya Kimmich punya umpan yang bagus, akurasi yang bagus. Goretzka buat nebas-nebas ketika gelandang mau menyuplai ke depan, ketika striker sebelum ketemu si back ketemu Goretzka dulu, baru itu Upamecano. Lu bayangin lu harus ngelewatin Goretzka dulu, setelah lewatin Goretzka lu ketemu De Ligt yang sterk juga, terakhir lu ketemu Upamecano, habis Upamecano lu harus golin Sommer. Gimana itu ceritanya? Nah di depan ya udah si siapa? Muller aman-aman aja lah. Makanya ini harusnya bisa lebih, sebenarnya harus bisa lebih. Nah ini udah jadi nih, skema udah jadi. Coba kita ke siapa? Paris Saint-Germain. Ya ampun, ini bener-bener belakang digendong sama si Ramos. Di tengah ada Danilo, makanya setelah itu cedera dia mundur ke belakang. Danilo, Verratti, Vitinha, Fabian Ruiz. Ngapain dia di situ? Ngapain? Setelah itu ya udah ada Messi, ada Mbappe. Yang gue bilang tadi, se-prime-prime-nya Messi dan Mbappe, kalau bola nggak nyampe, nggak kesuplai ke dia, ya gimana caranya bikin peluang dan gol? Nih misalkan gini, banyak orang yang bilang itu Messi mainnya jalan gitu kan, itu pasti jadi sorotan. Di Argentina mainnya jalan, tapi menang. Iya, gimana coba? Di Argentina bahkan Lam yang bilang ya, Argentina bisa jadi juara. Dulu orang berusaha berharap Messi memberikan solusi, tapi sekarang Argentina semua main kompak memberikan solusi buat Messi. Nah, akhirnya Argentina bisa jadi juara. Nah, maksudnya itu dalam sebenarnya kata-katanya, berusaha mencarikan solusi buat Messi. Itu secara tidak langsung pemain harus sadar dengan perannya masing-masing. De Paul yang ya dengan otot yang kuat, dia jadi tukang tebasnya Messi, dia protectable begitu kuat. Di Maria main sayap, pojok jauh, umpan-umpan, main sesuai perannya aja. Nih nggak bisa sesuai perannya, bukan kayak ngasih solusi ke Mbappe dan Messi, tapi kayak pengen menonjol masing-masing. Verratti coba lu lihat, ada Verratti sama Vitinha, dua tipe yang mainnya sama, dua pemain yang tipenya sama, muter. Lu kalau lu Iniesta di masa prime-nya, bolehlah lu muter-muter, bola nggak bakal kerebut. Ini lawan lu Munchen, tukang pressing, muter, lu cuma Verratti. Ya bola hilang, gol. 2 kali, muter-muter di depan, pertama di belakang, muter-muter di depan, keambil, larinya kenceng, Cancelo tuh lari kenceng, umpan, langsung gol lagi. Gnabry. Mati lu kayak begitu. Ya, main sadar, padahal Paris ini harus cukup sadar diri aja mainnya. Karena gini, yang kelihatan sadar diri itu yang udah punya prestasi lah ya di kancah yang lebih tinggi. Ramos, ya udah dia sadar, gue back, main gue seperti ini, gue dapat bola pasti gue alirkan ke depan, bola tarung gue harus menangin gitu kan. Verratti deh, kayaknya dia harusnya main di MLS sama Ricky Puig, cukup tuh dia tuh Verratti. Jangan lawan Munchen, kebagusan. Di Liga 1, di Ligue 1 tuh masih bagus lah, masih oke lah Verratti muter-muter, karena yang lainnya kan aneh gitu. Cuma aduh bro, ini Liga Champion bro, lu nggak ada mental di situ mati. Ya Messi di depan ada 3 juga, kalau tengahnya belangsak mati juga. Makanya Messi gergetan. Messi tipe yang kalau dia dapat bola ya udah mundur ke belakang nyari bola, dia jadi playmaker. Dia bisa playmaker terbaik juga kok. Dia pemain yang bisa golin, bisa passing, bisa jadi playmaker, ngalahin playmaker lain. Gimana? Ya, masih kurang. Messi megang bola sendiri, oper ke Verratti, ntar salah passing. Gue curiga PSG nih nggak SSB kayaknya nih, orang-orang kantor kayaknya, orang-orang kantor ikut seleksi, yang lain lagi jelek masuk PSG itu, iya kan? Tapi emang susah sih, main nggak ada flank kiri, flank kanan, sayap kiri, sayap kanan, memang susah. Cuma
Ya nggak setolol itulah lu numpuk di tengah terus nggak jelas mainnya harus ngapain. Nggak bisa, lu nggak bisa nyalahin. Padahal ada Mbappe kok bisa di final golin 3, ini nggak berkutik. Tolol aja lu. Siapa yang suplai bola ke Mbappe? Padahal ada Messi juara Piala Dunia, kok nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Mainnya gimana? Paris Saint-Germain, goblok. Ada Ramos menang di Liga Champions banyak banget, tapi kok kayak gitu. Ya keserang mulu. Aduh, goblok banget deh Paris Saint-Germain. Gue ngerasa Paris ya nggak layak sih. Maksudnya main di Liga Champions tuh masih belum layak. Ternyata mental di Liga Champions benar-benar kebukti. Jadi ya gitulah. Yang pasti jadi sorotan Messi bukan Mbappe. Tapi anehnya adalah kok bisa dia di Argentina jalan kaki menang. Dia scanning, dia observasi ketika megang bola. Ini kagak dioper juga temannya pada tolol. Dia agak susah menurut gua. Kalau di antara Ramos, Messi, Mbappe itu murni buat nyari duit, jangan pindah. Tapi siapa ya, Neymar juga jangan pindah. Tapi kalau emang hati lu masih bermain buat sepak bola, mending pindah sih, entah kemana lah ya. Ramos masih kuat main di liga yang kenceng ya kan. Messi masih kuat main di liga yang oke, ya asal temannya sadar diri. Apalagi Mbappe masih muda. Mbappe nih kan pola-pola kesenangan MU, kesenangan Madrid itu kalau emang lu pengen prestasi pindah. Enggak, ini klub toksik, klub anjing, klub goblok gitu aja ya jauh ini. Jadi terima kasih yang nonton Pakar Bola. Jangan lupa dengerin podcast bola banget di aplikasi Noise ya. Itu bareng gue dan Jerry Arvino, gue taruh di deskripsi. Dan nanti akan ada El Clasico di leg kedua Barcelona ini. Kenapa malah lebih deg-degan main di Barcelona ya? Kenapa lebih deg-degan Lewandowski main ya? Nanti akan kita review lagi, oke? Segitu aja dulu unek-unek dan keceriaan hari ini yang bisa gue share, kedengkian yang bisa gue share. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Sampai ketemu lagi di Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan, keceriaan. Oke? Sehat-sehat selalu.